Halo sahabat Sport 7, kenalin aku Gadis Kansa yang akan nemenin kalian di edisi spesial kita hari ini. Jadi kita hari ini mau mampir ke rumah salah satu kolektor jersey yang koleksi jersey ini sampai hampir 2000-an. Daripada penasaran, yuk kita langsung masuk. Nah, sahabat Sport 7 di sini udah ada Kak Putranya. Kita langsung kenalan aja kali ya. Halo Kak Putra. Halo. Kenalin aku Gadis. Ya, saya Putra. Iya, jadi di sini aku sama sahabat Sport 7 mau main-main sekaligus mau lihat-lihat koleksi jersey-nya, boleh nggak? Ya boleh lah, boleh banget, boleh banget. Boleh guys. Jadi langsung aja nih ya. Boleh? Boleh. Sebelumnya nih Kak, kenapa sih suka jersey? Aduh, kalau ditanya itu Pak, kenapa ya? Jawabannya sebenarnya susah-susah gampang gitu. Kalau suka jersey sebenarnya karena mungkin setiap jersey itu kan punya nilai historis ya. Dan setiap jersey itu kan biasanya dipakai hanya setahun sekali, terus setiap tahunnya pasti ganti model kan. Nah dari situ mikir kayak, wah ini kayaknya kalau dikoleksi semakin lama kan bisa semakin apa ya, jadi barang antik gitu. Nah akhirnya dari situlah koleksi jersey gitu. Jadi lebih tertantang karena jersey itu hanya satu. Iya, karena dipakainya setahun sekali biasanya. Setahun sekali, jadi tertantang. Dan tiap tahun pasti ganti model kan, setiap tim kan. Ya, menarik guys. Nah, sampai memutuskan untuk koleksi jersey itu kapan? Ingat gak kira-kira? Sebenarnya dari kecil, sebenarnya dari SD itu udah Umur suka berapa? koleksi sih. Umur berapa ya tepatnya lupa sih, mungkin kelas 4-5 SD kali ya. Wah, 4-5 Karena SD dulu udah. tuh ini sering dapat oleh-oleh atau dibeliin orang tua. Nah, dari situ. Jadi dari kelas 4 sampai 5 SD aja udah mulai koleksi. Sekitar tahun berapa itu? 99 2000 kali ya. Wow, berarti udah Ketahuan umurnya juga. udah 22 tahun ya koleksi Iya, jersey ini kurang Kak. lebih segitu, kurang lebih. Nah, dari 22 tahun itu totalnya ada berapa, ingat nggak? Kalau sekarang mungkin hampir 2000-an kali ya. Sebenarnya terakhir ngitung tuh mungkin sekitar 1800, 1700. Cuman kan udah 2 tahun nggak pernah ngitung lagi nih. Dan sedangkan di 2 tahun terakhir ya masih suka beli. Jadi mungkin udah nyampe segitu gitu. Koleksinya disimpan di mana nih? Oh ada di ruang rahasia. Oh, ruang rahasia. Iya. Boleh nggak nih? Boleh, Kita boleh, ambil boleh, di mana? boleh, Oh, boleh, boleh. boleh. Ya, ini nih. Kita lihat ya. Ini dia ruangannya. Wow, banyak banget Kak Putra. Silakan. Ini dia. Ini banyak banget. Ini surga duniawi saya. Surga Kak Putra ini, surga duniawi Kak Putra. Kalau aku tanya nih, Heeh. posisinya hafal nggak? Hafal semua. Coba kita tes ya. Hafal. Arsenal deh atau Chelsea. Arsenal ada di sini. Ini Arsenal semua nih. Itu Ini Arsenal dari semua. sini Arsenal semua. Chelsea itu dari belakangnya nih. Belakangnya ini dari sini. Nah, ini Chelsea semua nih sini nih. Banyak banget. Karena emang udah dibikin apa ya, berdasarkan ada klasifikasinya masing-masing. Jadi hafal semuanya. Oke, misalkan bagian sini Liga Inggris semua. Berdasarkan abjad ini dari huruf A, B, C, D sampai Z gitu. Dan ini masih suka dipakai semua? Masih dipakai. Biasanya dipakai kalau buat pergi, cuma kan karena kemarin pandemi jadi jarang dipakai. Paling dipakainya ya kalau lagi ngumpul di rumah atau ngumpul-ngumpul buat- ke rumah keluarga gitu. Buat ngumpul-ngumpul ya. Tapi Kak Putra ini main bola nggak sih? Main banget main. Pakai ini? Nah, kalau saya main bola sama nggak main bola tuh jersey yang dipakai beda. Jadi kalau yang buat main bola biasanya yang dipakai tuh jersey yang udah agak sedikit rusak atau misalkan punya double, nah itu baru dipakai buat main bola. Cuman kalau yang kayak gini semuanya nggak sih, sayang soalnya. Sayang ya? Benar, karena kan harganya juga mahal, terus kalau dipakai main bola ntar bisa rusak, kotor, bisa. Jadi sayang lah, jadi mendingan dipakainya untuk pergi pergi kongko aja. Nah Kak Putra pasti tahu dong sama jersey terbarunya dari Venezia. Ya tahu. Nah itu pendapatnya gimana nih menurut Kak Putra? Jersey-nya apa ya, unik sih ya, karena kan kalau kita lihat dari desainnya tuh bukan untuk baju bola banget gitu. Desainnya kayak lebih ke casual, kayak polo shirt, kayak buat pergi jalan lah, buat fashion gitu, lebih ke fashion gitu. Lebih ke casual kali ya? Iya benar, kurang bolanya tuh bola kurang banget gitu. dapet gitu ya. Oh, jadi Kak Putra ini sukanya desainnya yang bola banget? Yang bola tapi perpaduan antara bola dan juga modelnya model bisa buat model santai juga gitu. Tapi kalau aku sendiri suka sih. Kamu suka? Iya, aku suka. Aku kurang sih, sih. Justru aku lebih sukanya yang desain musim lalu. Musim lalu. Tapi Kak Putra punya salah satu koleksinya, mungkin yang legend gitu? Punya. Sebenarnya tuh Venezia ada beberapa, nah cuman udah dijual-jualin tuh kalau yang dulu-dulu. Nah akhirnya kemarin juga sempat punya, ada yang dari musim 2017 tuh ada. Cuman kebetulan sekarang itu lagi dibenerin karena ada yang bermasalah. Nah tapi kalau yang sekarang ada di sini boleh tuh lihat nggak? ada ini. Boleh. Nah ini nih. Ini yang musim kemarin yang sempat heboh juga jersinya nih.
Ini tahun Ini musim kemarin, musim 2021-2022 nih. masih baru juga sih. Baru tahun lalu ya. Baru juga. Ini baju home-nya mereka nih. Nah, ini juga kebetulan ada namanya. Ini juga namanya kebetulan langsung dari store di sana. Jadi ya cukup susah dicari lah untuk namanya. Limited ya ini. Iya. Ini maksudnya limited edition ya? Sebenarnya enggak sih, tapi emang kan kebetulan kalau jersey itu kan yang susah dicari itu kadang namanya kan. Nama pemainnya itu yang susah dicari. Nah, ini kebetulan karena dari sana jadi bisa dapat nama pemain ini gitu. Nah, selain ini mungkin dari klub Italia lain ada nggak Kak Putra? Oh, Italia banyak sih, hampir semua klub Italia ada sih. AC Milan, Bologna, Inter Milan, Genoa, Lazio, Napoli. Ya sebutin semuanya ada di sini ada. Ya, Fiorentina juga ada nih kayak ini nih dari Batistuta tahun 95 ya ini kalau nggak salah ya. 97 nih ini. 97. Iya. 25 tahun ini usianya. Aku aja ini lebih tua kayaknya Kak. Lebih tua baju daripada saya. Oke, dari koleksi semuanya ini kira-kira kalau dihitung-hitung nih jumlahnya berapa negara nih? Berapa ya? Nggak tahu sih. Kebanyakan kayaknya. So, kalau misalkan negara ya kalau dari A sampai Z ya kayak Argentina, Brazil, Cina, Chile, Kroasia, ya dari A sampai Z juga ada koleksi ya? juga ya. Udah ada listnya gitu ya? Ada. Kebetulan memang aku bikin kayak di komputer, di laptop tuh Excel gitu. Jadi catat tuh semua jersey dari A sampai Z, dicatat semua klubnya apa, terus negaranya apa. Nah, di situ ada semua tuh data-datanya tuh. Oke, rajin ya. Harus. Oke, kalau dari sekian ribu koleksi dari Kak Putra ini yang paling mahal boleh tahu nggak? Yang paling mahal ini ya, maksudnya yang paling mahal dari dulu sampai sekarang gitu, maksudnya kalau sekarang dibeli ya ini itu paling mahal ya. Ini berapa dalam angka kalau boleh tahu? Kalau sekarang mungkin bisa 3 juta sampai 4 jutaan kali ya, tapi itu baru polos doang. Semuanya Kalau udah ada termasuk patch sama name setnya gini, mungkin sekarang berapa ya? Mungkin ya bisa 4 komaan kali di ya. atas 4 juta ya. Tapi itu balik lagi biasa itu mahal enggaknya itu juga tergantung kondisi baju. Kalau kondisi baju masih bener-bener kayak baru kayak gini ya ini mahal banget. Cuman kalau misalkan udah banyak kerusakan, banyak kayak ada benang keluar, jahitan lepas gitu tuh ya bisa jadi lebih murah. Nah, kalau ini dilepas nih, misalkan ada yang mau beli, Enggak sih. nggak boleh. Sebenarnya kalau misalkan ditanya yang lebih mahal lagi, mungkin jersey-jersey yang udah ditandatangan pemain sebenarnya. Itu banyak banget yang udah ditandatangan pemain dan kemarin sempat ada yang nawar. Kayak kemarin tuh jersey Aguero yang tapi udah di frame sih jersey Aguero. Jadi kemarin ada yang sempat nawar. Ya udah lama tahun 2018 ditawar hampir kayak 5 jutaan, 7 jutaan, cuman nggak dilepas. Karena itu susah ya Karena iya susah dapat jersinya dan kan nilai lebih kayak ke nilai kepuasan tersendiri lah. Gitu. Emangnya harga jersey normal tuh sekarang kisaran berapa sih Kak? Kalau sekarang yang aku tahu tuh sekitar 1 juta, 1,1, 1,2 sekarang dijual. Semua brand rata-rata harganya segitu sekarang. Itu masih polosan juga ya, belum tanpa nama dan belum tanpa patch. Masih polosan ya. 1 sampai 2 juta. 1 sampai 1,2. 1,2. Kalau misalkan udah ada patch-nya, itu tuh kita yang pasang sendiri ya? Atau Itu biasanya kalau kayak gitu tergantung dari penjualnya sih. Biasanya kalau kayak kita beli di official store pasti mereka akan nawarin mau pakai nama, mau pakai patch segala atau enggak. Cuman kalau kita beli di sini, kalau di Indonesia tuh rata-rata biasanya masih polos. Jadi ntar patchnya nambah sendiri beli di tokonya, ntar dari tokonya itu yang yang masangin gitu. Kak Putra pernah ngitung nggak sih kira-kira udah ngeluarin berapa uang buat koleksi segini banyak? Waduh, itu hampir setiap ketemu orang kadang nanya gitu juga sih. Cuma kalau misalkan ditanya kayak gitu ya berapa ya, bingung juga sih. Karena kan sebenarnya ini kan semuanya nggak sepenuhnya beli pakai uang sendiri ya. Karena kan kadang ada yang kado, ada yang juga oleh-oleh, kadang ada juga orang ngasih segala macam. Cuma kalau misalkan ditanya kayak gitu nggak bisa jawab sih kayaknya. Nggak bisa jawab. Kira-kira aja deh. Cuman kalau misalkan kalau 1 juta dihargain, katakan 1 juta gitu ya. Kalau 1 juta dikali hampir 2.000 ya mungkin bisa berapa tuh? 2M. Bisa beli rumah ya Kak Putra. Iya, mungkin ya kalau kita ngomongnya kasar kayak gitu ya mungkin kayak gitu. Kalau jersey kesayangan yang susah banget didapetin ya, yang pengen banget akhirnya dapat. Oh, kalau itu mungkin jersey ini ini nih. Ini tahun berapa nih, Kak? Ini jersey tahun 2004. Itu ada tanda tangannya. Itu dia yang bikin jadi kesayangan dan susah didapatnya ya. Ini juga kebetulan tanda tangannya dapatnya secara langsung. Aku langsung yang ketemu sama dia, jadi ditanda tangan.
Nah, ini juga kan jersey tahun 2004, cuman tuh ini baru dapet tuh di tahun berapa ya? Mungkin tahun 2012 kali, 8 tahun setelah itu. Karena pas zaman itu kan, di tahun 2004 itu kan ya buat kita orang Indonesia kan susah tuh nyari-nyari jersey yang aneh-aneh kan. Kebanyakan kan pasti jersey-jersey klub yang emang lagi hits lah pada zaman itu. Jadi ini itu baru bisa didapat tahun segitu, 8 tahun setelah jersey ini keluar. Akhirnya bisa dapet tuh caranya gimana Kak? Ceritain. Ini waktu itu kalau nggak salah yang ini jersinya tuh dapat dari website luar negeri. Betul. Karena nyari di Indonesia mau sampai tahun Lebaran Kuda nggak bakal ketemu. Akan ketemu ya website Indonesia. Oke. Jadi pas ini jersey ini muncul, akhirnya sekarang jersey ini punya ada 5. Ada 5. Ada 5. Ini sayang banget nih Kak Putra sama jersey ini. Iya, jadi model yang ini ada 5, ada berapa macam. Termasuk kalau di sini ini salah satunya ya ini nih ada juga nih. Masih ada ya? Ya ini karena beda-beda nih yang ini yang polos nih. Ada lagi, masih ada 3 lagi berarti. Ini 2004. Ini sama. Oh, Dua-duanya sama. Itu karena saking susahnya dan saking sukanya sama jersey ini, jadi ada punya banyak. Kalau jersey terfavorit Kak Putra, ini juga? Jersey Atau ada terfavorit? jersey lain? Sebenarnya kalau jersey terfavorit tuh ini sih lebih ke semua jersey Fernando Torres. Oke, Itu jersey favorit semua jersey Fernando Torres tuh, Torres. iya. Jadi makanya kenapa banyak banget jersey Fernando Torres kayak, nah ini juga kebetulan nih jersey Fernando Torres juga ada tanda tangan juga, iya. Terus ini juga ada lagi tuh. Oke, ini nggak di sini. Ada juga masih ada beberapa lah jersey Fernando Torres yang juga udah ditanda tangan sama dia. Jadi mungkin ada sekitar 6 jersey yang udah ditanda tangan juga, Mas. Nah, ini sebenarnya juga selain Fernando Torres, jersey Fernando Torres yang udah ditanda tangan, ada juga jersey-jersey lain yang sebenarnya tuh berharga gitu dan itu nggak bakalan dijual. Kenapa? Karena semua jersey-jersey juga udah ditanda tangan sama pemainnya langsung. Jadi nggak cuma Torres, tapi pemain lain juga udah banyak yang tanda tanganin jersey. Jadi mau pemain Indonesia pun juga banyak ada tanda tangan pemain Indonesia juga di jersey klubnya masing-masing. Plus ya itu klub-klub internasional. Jadi jersey-jerseynya emang udah ditanda tangan langsung, ketemu langsung sama pemainnya ditanda tangan, jadi udah resmi lah, udah resmi dicap. Nggak akan dijual. Nah itulah bedanya kalau kolektor sama, karena banyak juga kolektor yang mungkin dia punya jersey bertanda tangan tapi ujung-ujungnya dijual. Nah kalau aku nggak akan dijual. Karena momennya juga nggak akan keulang lagi, Betul kan? itu dia. Betul. Kenapa kok bisa ngefans banget sama Torres, Kak Putra? Ya awalnya kalau ngefans sama Fernando Torres gara-gara tahun 2004 ya, waktu itu kan zamannya Euro 2004 tuh. Terus lihat Spanyol, terus waktu itu kan Torres tuh model rambutnya juga unik kan, dia gayanya mulet gitu tuh. Nah dari situ ngeliat nih pemain Oke juga nih dari gaya mainnya ya. Kalau kan cowok soalnya, masa ngeliat dari Jangan. Nah dari gaya mainnya, dan kebetulan zaman itu gaya mainnya Torres mirip kayak aku. Yo mirip-mirip nih mainnya nih gitu. Main bola. dulu. Kalau dulu kepengen main profesional. Terus akhirnya dari 2004 itu ngikutin Torres ya sampai sekarang. Sampai sekarang dia jadi pelatih, ngasih ngikutin. Semua jersey Torres ada berapa? Torres doang? Torres doang ya? 200 lebih? Mungkin 200. Sekarang dia dari zaman dia di Atletico Madrid, terus Liverpool ada, AC Milan ada, Chelsea ada, terus di Sagan Tosu pas dia main di Jepang juga ada, terus jersey dia timnas Spanyol juga ada semua, mungkin ya segitu, ya 150 kali ya 100. Ya Sekitaran itu lah ya, segitu kali, 150, sekitar 200. segitu. Oke, nah aku kan sempat scroll IG Kak Putra ya, terus lihat-lihat juga nge-stok. Aku lihat banyak banget yang udah ditandatanganin. Nah, mungkin di sini sahabat Sport 7 mau tipsnya gimana sih caranya biar kita dapat tanda tangan dari pemain favorit kita? Wah itu, ini sebenarnya susah-susah gampang sih triknya sih. Jadi kalau misalkan aku itu kan emang tipe orang yang misalkan ada klub mereka tur ke Asia, nah tuh biasa aku suka itu tuh nyamperin tuh nonton. Sebenarnya nggak nonton pertandingannya sih, lebih ke yaudah deh nih mereka di kayak katakan waktu itu Atletico Madrid nih, mereka ke Singapura. Ya udah, oh mereka di Singapura nginep di mana nih, cari tahu nginep di mana, ya udah ke Singapura. Habis itu datang ke hotel mereka, ya udah tinggal nunggu di situ. Nah biasanya kalau misalkan mau dapat tanda tangan pemain, bawa baju pemain itu di tahun-tahun dia baru mulai berkarir tuh. Plus harus ada namanya dia. Kayak misalkan Torres, ya udah harus jersey yang ada namanya Torres. Kayak misalkan dulu, nah ini juga ada jersinya udah di bawah. Katakan ini nih misalkan kayak ini mungkin sekarang juga pada tahu nih Rodrigo yang sekarang main di Manchester City. Nah ini musim pertamanya dia di Atletico. Jadi waktu itu Atletico ke
mana ya? Ke Singapura tahun 2018. Nah kebetulan nih Rodrigo baru masuk di Atletico, ya udah bawa baju ini, samperin ketemu ke Singapura, pas ngeliat Rodrigo langsung. Ya dan kalau bisa sih belajar sedikit bahasanya mereka. Jadi waktu itu kebetulan sama Rodrigo pakai bahasa Spanyol. Coba dong. Jadi kayak waktu itu kayak, "Halo Rodrigo, ¿qué tal? Yo tengo tu camiseta en Atletico Madrid." Nah itu artinya tuh kayak, "Rodrigo, apa kabar? Gue punya baju lo nih di Atletico Madrid." Nah, ntar dia kan pasti ngebalas ngomong segala macam, habis itu baru kayak, "Podemos tomar una foto." Nah itu artinya boleh, gue boleh foto nggak sama lo? Nah itu langsung tuh semeringah tuh, seneng dia tuh. Ya udah langsung tanda tangan, terus ya udah. Totalitas banget kamu. Gitu, jadi biasa terus kayak banyak sih cerita-cerita kayak gitu sih, kayak kayak waktu itu juga ketemu pemain Itali, Ciro Immobile. Jadi dia dipanggilin sama semua orang tuh, dipanggilin nggak mau tuh dia foto tuh. Cuman ya itu karena kita belajar bahasa Italinya kan. Belajar aja di mana aja lah, bisa aja. Translate juga bisa. Bisa, betul, tinggal belajar. Ya udah semua orang manggilin, nggak ada yang mau. Karena kan pasti kan pada pakai bahasa Inggris kan, kayak Immobile foto-foto. Aku nyoba. Immobile, possiamo fare una foto. Langsung dia Immobilenya nengok, ya udah foto. Kayak gitu-gitulah hal-hal yang sebenarnya kecil, cuman buat pemain tuh itu kayak dihargain gitu. Kayak gitu. Oke, nah kalau boleh tahu nih, tahu dia transit di mana tuh dari mana Kak Putra? Hotel-hotelnya. Iya, dari mana? Nah, ini kebetulan itulah salah satu keuntungan punya teman di tiap negara. Jadi kebetulan punya di Singapura waktu itu, kalau kayak misalkan Atletico di Singapura, ada teman yang tinggal di situ, ya ntar tanya dari dia, ntar diinfoin. Terus kayak misalkan, nah cuman bisa juga kayak klub-klub besar kayak waktu itu juga Atletico, Juve, Spurs, waktu itu mereka kan ke mana? Tour ke Melbourne tuh, ke Australia. Nah, bisa juga ngecek dari Instagram pemain-pemain muda. Karena biasanya kan pemain-pemain muda suka posting-posting tuh. Ya, nanti lihat dari situ tuh. Oh, ternyata dia di sini ini hotel apa ya? Nanti tinggal cari tahu kayak gitu. Itu tipsnya. Paling gampang cari pemain-pemain muda deh. Lihat Insta-story-nya, lihat IG post karena pasti mereka suka story, iya, suka posting di sosial media. Betul, itu dia. Satu lagi deh terakhir. Kalau misalkan ini kan udah usianya ada kali ya 25 tahun lebih. Ada ya. Bajunya pasti ada yang rusak dong. Ada. Cara ngatasinnya gimana? Nah ini kalau buat kolektor jersey pasti di seluruh dunia manapun pasti pernah ngalamin yang namanya rusak, itu udah pasti sih. Ini kayak misalkan contohnya nih kebetulan juga ada, pasti biasanya rusaknya itu tuh, nah ini kayak ini kebetulan ada 3 nih yang rusak. Nah ini sponsornya pasti, nah ini nih kayak bisa dilihat nih, ini nempel-nempel gini rusak, jadi rusak. Ini juga tuh namanya juga udah hancur. Terus ini juga sama nih sponsornya nempel-nempel, lengket. Ini pasti semua kolektor pasti udah pernah ngalamin lah ini kayak gini-gini nih. Ini juga namanya juga hancur. Terus ini juga namanya hancur. Nah ini biasanya kalau misalkan rusak kayak gini, itu biasanya kita pasti kita akan kirim ke jasa. Ada namanya jasa peel off. Nah itu biasanya mereka emang spesialis untuk ngebenerin inilah. Jadi nanti namanya semuanya di repair sama dia. Di repair, kita sebutnya peel off sih, diklet nanti jadi akan polos, kemudian ntar akan dibikin barunya, entah itu nanti dibikin baru. Kalau dibikin baru itu namanya versi remake, jadi emang bukan original. Tapi kadang juga ada nameset yang masih original, jadi misalkan setelah diklet ya udah kita beli nameset originalnya di online store atau di mana lah yang emang masih jual, ya udah ntar dipasang lagi. Misalkan ini juga di peel off lagi, habis itu ntar beli yang original lah. Cuman kadang itu nameset original itu ketahanannya tuh juga kurang bagus. Kadang suka malah lebih bagus yang versi remake gitu. Jadi sekarang juga akhirnya banyak kolektor yang beralih daripada beli yang asli, yang remake deh aja. Gitu. Tapi biasanya itu yang di remake adalah baju-baju yang udah lama, yang emang udah nggak dijual lagi nih namesetnya. Kalau yang baru-baru sih ya sayang kalau pakai yang remake kan. Jatuhnya kan karena juga sebenarnya nggak original, tapi emang kualitas remake kadang suka 11-12 lah, suka mirip lah sama yang itu. Nah ini juga ada nih versi yang dibenerin tapi ternyata gagal. Nih jadinya kayak gini. Sayang banget. Ini luntur ya? Luntur. Jadi harusnya kan dia ada nama sama angka di peel off, di klet itu. Cuman yang entah gimana prosesnya akhirnya rusak. Ya, sayang banget dong. Sayang banget, jadi udah nggak bisa diapa-apain lagi nih. Ini nggak akan giveaway aja nih? Waduh, bisa. Bisa. Ya akhirnya rusak kayak gini, padahal kita udah bilang kayak, Mas atau bro, kalau misalkan ternyata nanti nggak bisa di peel off, nanti luntur, mendingan jangan, nggak usah. Karena kita juga takut kan, kayak daripada itu mendingan dibiarin aja, nggak usah.
Tapi ternyata mereka bilang, oh nggak apa-apa, kita bisa kok. Kenyataannya kayak gini, iya. Jadi emang ya inilah, kita juga harus hati-hati lah nyari tempat jasa untuk benerin Nggak baju. bisa ini ya, main-main ya. Betul, karena kalau udah kayak gini kan sayang, nggak bisa diapa-apain. Dan sebenarnya harga jersey yang ini juga, ini udah mahal banget harga. Berapa nih kalau boleh tahu? Kalau sekarang mungkin udah 2 jutaan yang polos doang ya, dengan kondisi masih bagus ya. Tapi kalau ini mah sekarang udah kayak gini mah, ini mah Giveaway aja kali ya. 300.000 ya. Iya deh. Itu sih paling. Oke, Kak Putra, kita tadi udah ngobrol banyak banget, udah ngerusuhin juga, lihat koleksinya banyak banget. Pertanyaannya juga udah Macem-macem ya. macem-macem, udah ditanyain semua. Makasih banyak, udah Sama-sama. mau direpotin, udah mau Terima kasih direcokin juga. sama aku dan juga sahabat Sport 7. Semoga koleksinya bertambah ya. Oh itu pasti. Itu. Dan siapa tahu mau ada giveaway di Instagramnya. Oh iya bisa ya. Kebetulan emang rencana mau giveaway sih. Ah serius? Bener emang rencana mau giveaway. Follow Instagramnya Kak Putra. Ya boleh. Apa namanya? @puma110. Itu dia. Puma110 guys. Dan juga di sana ada foto-foto Kak Puma sama pemain-pemain. Oh ya macam-macam, Iya, betul. Ada macam-macam. pemain-pemain Banyak bola banget, dari Kak. internasional, dari pemain Indonesia juga ada semua ada. Jadi bisa di follow guys. Boleh, follow ya.